Hai, iki lo Mila. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau bikin video before after setelah aku operasi cangkok gusi. Nah, aku tuh sebelumnya sudah bikin video tentang operasi cangkok gusi. Nah, alhamdulillah banyak yang nonton, biarpun cuma 200 atau 300-an yang nonton sih menurutku itu banyak. Terus juga responnya juga baik, banyak yang tanya-tanya. Aku juga suka kalau banyak yang tanya-tanya. Jadi kita bisa sharing dan berbagi pengalaman. Nah, seperti itu. Untuk kalian yang belum tahu bisa lebih tahu. Nah, kalian yang sudah tahu bisa nambahin di komentar. Agar yang belum tahu itu bisa tahu tentang apa sih cangkok gusi itu. Nah, jadi aku mau bikin video before after, sebelum dan sesudah aku cangkok gusi ya. Nah, tapi sebelum aku bikin videonya, aku jelasin lebih lanjut. Jadi aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian atau komentar kalian di video aku sebelumnya. Jadi yang pertanyaan pertama, Mbak, apakah setelah operasi bisa makan normal? Alhamdulillah aku setelah operasi bisa makan normal. Jadi sebelum operasi aku tuh ditanya sama dokter. Biasanya kalau ngunyah tuh pakai pakai geraham sebelah mana, kanan atau kiri, seperti itu. Nah, aku tuh yang pakai yang kanan. Jadi dokter memutuskan ngambil gusinya atau cangkok langit-langitnya tuh sebelah kiri. Jadi kan soalnya kan kita jarang ngunyah nih. Ngunyahnya nih sebelah kanan aja kayak gini, jadi nggak berpengaruh sama yang kiri. Nah gitu, jadi aku tuh nggak ngerasain perih atau sakit atau kayak apa gitu. Nah, pedis atau apa nggak ada. Jadi aku tuh kalau makan biasa aja, soalnya aku tuh sudah biasa pakai yang sebelah gigi geraham dan sebelah kanan kalau ngunyah. Nah, yang dioperasi itu kan sebelah kiri, jadi tuh nggak kena sama langit-langitnya yang sebelah kiri gitu, jadi nggak sakit. Terus pertanyaan selanjutnya yang nomor 2, kita jawab satu persatu ya biar lebih jelas gitu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian bisa komen di bawah, mau tanya-tanya apa aja, nanti insya Allah bakalan aku jawab satu persatu. Nah, ini kalau boleh tahu mbaknya operasinya di daerah mana? Nah, saya tuh operasinya di Balikpapan, di rumah sakit atau di klinik. Saya di rumah sakit Hermina Balikpapan. Jadi tuh bilang dokter gigiku, dokter behelku itu kemarin, untuk bagian dokter sperio atau apa itu yang cangkok gusi itu jarang. Jadi adanya tuh cuma di rumah sakit umum atau rumah sakit apa gitu. Jadi aku tuh cari-cari informasi dan aku nemunya di rumah sakit Hermina. Jadi aku memutuskan di rumah sakit Hermina Balikpapan. Jadi tuh sebelumnya aku juga googling, kayak browsing-browsing di mana sih ada dokter ini kayak gitu. Jadi ketemunya aku di rumah sakit Hermina. Jadi aku langsung aja ke rumah sakit Hermina. Terus pertanyaan selanjutnya, update progres pemulihannya ya Mbak, ditunggu video selanjutnya. Oke, nanti aku progresnya, jadi setelah operasi nanti kondisi gigiku seperti apa, gusiku seperti apa, nanti aku bakal kasih lihat seminggu setelah operasi juga seperti apa, dan setelah jahitannya dilepas, dan yang terakhir ini sudah jadi tuh maksudnya tuh nggak kelihatan bekas jahitannya gitu. Nanti aku bakal kasih lihat. Nih pertanyaan selanjutnya, gusinya bisa warna semula lagi nggak Kak? Bisa, jadi gusinya tuh kembali lagi nih, nggak kelihatan ya, maaf ya, permisi ya. Nih gusiku merah lagi, nggak kelihatan kan kalau habis dioperasi, jadi nggak kelihatan guys. Ntar ya aku center ya biar kalian itu lihatnya lebih gampang. Aku center dulu. Ya Allah, salah lagi. Nah, kelihatan? Malah silau. Begini aja nah. Nah tuh, nih gusinya udah kelihatan kalau habis operasi. Nah, bagian langit-langit juga ada yang tanya. Ntar ya aku jawab satu persatu biar lebih rinci. Nanti biar kalian tanya ulang komentarnya di bawah gitu, biar pertanyaannya tuh udah itu aja gitu loh. Mohon maaf ya guys, aku agak terbelibet ngomong karena aku tuh sudah lama udah bikin. Pertanyaan selanjutnya, langit-langitnya bisa normal lagi nggak Kak? Normal lagi. Udah kelihatan ya?
Jadi tuh kayak nggak bekas diambil gitu loh guys, aku juga bingung. Jadi langit-langitnya normal lagi ya. Jadi tuh kayak ndak kelihatan kalau habis diambil dan dicangkokkan ke depan. Jadi langit-langitnya normal kembali, terus warna gusinya juga mengikuti warna gusi kita kok. Ndak belang atau putih kayak. Nanti kalau belang lucu dong. Kayak gini tuh. Ndak kelihatan kan? Nah, seperti itu. Jadi normal kembali ya guys semuanya. Terus yang kalian tanyakan lagi ini yang sering ditanyakan. Saya lebih turun lagi kak, nggak punya asuransi juga. Sekarang lagi sakit banget, makan nggak bisa. Nah itu tuh sudah parah ya. Jadi mending kalian bisa berobat atau ke vaskes yang ada di BPJS kalian. Kalian ke vaskes yang ada di BPJS kalian, ke dokter gigi dulu. Ke dokter gigi, nanti minta saran dari dokter gigi. Nah untuk kelanjutannya saya kurang tahu. Entah itu operasi sama seperti aku kah atau gimana, aku juga kurang tahu. Tapi mending kalian konsul dulu ke dokter gigi ya guys. Soalnya kalau kalian biarin aja nanti takutnya tambah parah. Jadi nanti takutnya ini tambah turun terus gitu loh. Nanti malah tambah nyeri. Jadi mending kalian konsul dulu. Untuk masalah ditanggung atau enggak sama BPJS, kalian tanyakan dulu lebih terperinci kalau kalian enggak punya asuransi seperti itu. Terus pertanyaan lagi, di mana cangkoknya mbak? Tadi sudah aku jawab, di Hermina ya, Balikpapan. Pakai dokter bedah mulut kah? Enggak, jadi aku enggak pakai dokter bedah mulut. Ini ada bagiannya sendiri memang khusus gusi. Aku tuh namanya juga enggak terlalu familiar sih, soalnya kan aku juga baru tahu juga kalau ada dokter itu namanya kayak dokter sperio kah apa gitu nah guys. Gitu, jadi bukan dokter bedah mulut. Nah sekarang aku mau tunjukin before after ya, gambar-gambarnya yang aku dikirimin sama dokternya. Jadi tuh setiap seminggu sekali aku kontrol. Kontrol apa? Jadi kontrol hasil operasi. Kontrol pertama dilihatin operasinya nempel ndak itu dagingnya, ya langit-langitnya ke gusi kita. Alhamdulillah kemarin nempel, bagus bilang dokternya. Terus kontrol kedua itu lepas jahitan itu sedikit agak nyeri ya, cekit-cekit gitu pas ditarik benangnya ini, jadi nggak ada lagi benangnya guys. Tuh nggak ada lagi benangnya. Terus kontrol ketiga itu belum, nanti kontrol ketiga itu terakhir insya Allah tanggal 25, jadi pas 1 bulan hasilnya nanti dilihatin sama dokternya gitu. Ntar ya aku kasih lihat gambar-gambarnya yang dari pak dokternya ya guys. Nah jadi ini kondisi, ya Allah bolak-balik. Ntar guys, ini kondisinya gigi aku sebelumnya, ini turun banget gusinya. Habis itu selain turun dia tuh kayak gini nah, sini-sininya itu tuh sudah apa ya, bahasa Jawanya tuh kayak cekung gitu nah guys, cekung betul. Terus gusiku tuh tipis, ndak yang tebal kayak orang-orang yang ndak kayak gusi di atas itu yang tebal, ndak, gusiku tuh tipis. Jadi bingung kemarin dokternya pas mau nyangkok itu disangkutkannya di mana. Jadi disangkutkan di gigiku guys. Jadi itu diikat gitu kan gusinya, terus disangkutkan gigi biar nyangkut gitu aja. Soalnya gusiku yang kanan kiri itu lapisannya itu tipis. Jadi bingung disangkutkannya di mana. Terus ini seminggu setelah operasi, ini seminggu setelah operasi. Ini benang-benangnya kelihatan. Nah ini disangkutkan di gigiku guys, cuma yang ini aja disimpul-simpul aja sama dokternya. Tuh seminggu setelah operasi. Terus ntar ya aku kirimin gambar-gambar, aku kasih lihat gambar-gambarnya. Nah ini langit-langitku, ini yang dicangkok, ini yang diambil. Nah ini seminggu ini jadinya kayak sariawan, tapi ndak perih ya, jadinya kayak sariawan. Tapi sekarang sudah ndak kok, sekarang sudah ngikutin kayak langit-langit yang lainnya, kayak bukan habis dioperasi gitu, jadi biasa aja sudah. Dan ini 2 minggu setelah operasi, setelah diambil benangnya. Nah seperti ini, kelihatan ndak?
Nah, ini dagingnya nih, daging yang dioperasi, cangkok gusinya. Nah, dia ngikutin warna gusi aku yang lain, warnanya juga tetap pink merah gitu. Nah, ini masih ada benangnya, benang yang warna biru yang halus yang bisa jadi daging ini udah diambil. Tapi kalau yang warna ungu tadi yang gede-gede itu benangnya yang tebal itu diambil sama dokternya. Nah, ini. Nah, ngikutin kan, guys? Nah, seperti ini ya jadinya. Nih. Ini. Nah, terus aku tuh sekalian konsul, Dok. Misalkan nih, aku mau pasang behel bawah bisa ndak gitu. Soalnya kan ini kan ndak sama nih atas bawah ini gigiku. Nah, bilang dokternya itu mungkin bisa, tapi konsultasikan lagi dokter apa ya? Ortodok. Pokoknya bagian kayak gitu nah, pakai bagian behel-behel gitu nah. Aku ndak tahu namanya, aku takut salah sebut. Kayak gitu. Bisa, cuma harus dikonsultasikan. Soalnya nih kondisi giginya agak goyang karena kan pernah terjadi penurunan gusi gitu. Jadi seperti ini guys hasilnya. Nah, semoga menjawab hasil penasaran kalian ya guys. Nah, kalau kalian tanya lagi, Kak, biaya operasinya berapa? Kemarin aku tanyakan lagi ke dokternya sudah, Dok sebenarnya tuh berapa sih biaya operasinya kalau umum Kak atau asuransi? Bilang dokternya itu kisaran 10 juta. Cuma nanti takut limit itunya apa namanya asuransiku, jadi sama dokter di diskon jadi kena 7,6 kalau nggak salah. Tapi terima kasih ya Dok sudah di diskon. Tapi pas biaya kontrol sih aku lihat juga di struknya itu ditarik juga sih, setiap kontrol itu 600.000 kah kalau nggak salah. Tapi itu juga bukan kontrol aja sih, dokternya juga ngasih obat kayak gitu, ditambah lagi krim atau salapnya itu dikasih. Terus habis itu di situ bisa kayak tanya-tanya, terus pokoknya bagus kok pelayanannya gitu. Sesuai lah ya kalau dipotongnya segitu gitu. Soalnya kita juga bukan kontrol aja gitu. Oke guys, sampai situ dulu video dari aku. Kalau agak belibet mohon maaf. Soalnya aku bingung juga cara nyampaikannya kayak mana. Sampai situ dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian mau tanya-tanya lagi bisa komen di bawah, nanti aku bantu jawab satu persatu ya guys. Kalau terlambat mohon maaf gitu. Bye.